الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Menjadi suatu kewajiban bagi kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersyukur atas anugerah berbagai kenikmatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Nikmat yang telah kita rasakan dalam kehidupan ini harus menjadikan kita sebagai pribadi yang pandai bersyukur. Dan dengan sikap ini, anugerah akan terus kita nikmati, bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Yang artinya, sungguh jika kalian bersyukur kepada aku, maka akan aku tambahkan kepada kalian nikmat. Tetapi jika kamu mengingkari daripada nikmat yang aku berikan, sungguh azab aku sangatlah pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Oleh karenanya, pada momentum khutbah kali ini, khatib sekali lagi mengajak kepada seluruh jamaah dan kita semua untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji kita, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa bersalawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa lebih bersemangat lagi menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hanya dengan cara inilah kita akan mampu terus berada pada jalur yang ditentukan oleh syariat agama kita, sehingga tidak menyimpang ke jalan yang sesat. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kehidupan kita di dunia ini seperti melewati sebuah jalan dengan lintasan penuh dinamika dan tantangan. Medan terjal yang harus kita daki, hingga medan menurun dan mendatar tak boleh membuat kita terlena dan lengah. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai harapan untuk kita. Karenanya kita membutuhkan rambu-rambu agar perjalanan senantiasa lancar dan selamat sampai tujuan. Dan ketakwaanlah yang menjadi rambu-rambu yang mampu memandu kita berada pada jalan yang benar dan bekal yang paling baik dalam perjalanan kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an, "Wa tazawwadu
fa inna khaira zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah perjalanan yang panjang, kita haruslah menyempatkan diri untuk berhenti, beristirahat untuk menghimpun kembali semangat dan tenaga guna melanjutkan perjalanan selanjutnya. Begitu juga dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, kita harus menyediakan waktu untuk melakukan introspeksi, evaluasi, dan menghitung yang dalam bahasa Arab disebut muhasabah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jangan sampai berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, pelajaran, hikmah, dan pengalaman yang berharga. Dengan merenungkan masa lalu, kita meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi yang positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis, bisa melakukan perubahan yang lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, "Man kana yawmu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa madbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia termasuk dan tergolong orang-orang yang merugi. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang terlaknat. Hadis riwayat Al-Hakim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala pun telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah yang singkat ini, mari kita merenungi bersama pesan Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Hakim sebagai berikut. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragika qabla syukrik, wa hayataka qabla mautik." Yang artinya, gunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sakitmu masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Masa kekayaanmu sebelum datang kemiskinan padamu. Kemudian masa waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir, masa ketika engkau hidup sebelum datang kematian padamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwas samiul 'alim.